Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka apabila engkau bertanya, apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah? Apa yang dimaksud dengan itu permulaan jalan menuju hidayah? Untuk dapat aku mencobanya bagi diriku. Maka ketahuilah bahwa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu ialah takwa yang batin. Dan surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Jadi artinya, sebelum kita bisa mendapat takwa yang batin, maka terlebih dahulu kita melaksanakan apa-apa yang dituntut oleh takwa yang zahir. Takwa yang zahir seperti melaksanakan apa-apa yang diwajibkan Allah kepada anggota tubuh kita, menjauhi apa-apa yang dilarang Allah terhadap anggota tubuh zahir kita. Nah, sesudah yang zahir-zahir itu kita bisa melaksanakannya, nah, maka selanjutnya Allah akan memberikan kita hidayah untuk membersihkan batin kita. Selanjutnya Allah memberikan kita hidayah, petunjuk untuk mendapatkan takwa yang batin. Jadi para ulama membagi takwa itu ada 3 macam bagian takwa. Yang mana 1, 2, dan 3 itu merupakan perjalanan takwa. Yang pertama disebut adalah takwal awam, takwanya orang awam. Takwa orang awam ini adalah takwa syirki, takwa daripada syirik. Itu tangga yang pertama. Tangga yang pertama adalah menjauhi sesuatu yang sifatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sesudah itu berjalan, lalu kita naik kepada takwa khusus. Takwa khusus. Takwa khusus ini adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya menjunjung perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan takwa yang zahir. Apabila sudah kita mampu untuk menjalankan takwa yang khawas ini, takwa yang khusus ini, menjauhi yang dilarang Allah, melaksanakan yang diperintah Allah sudah bisa dilakukan, baru kita akan bisa naik kepada takwa khawasul khawas.
Takwa khawasul khawas itu ialah tarku ma yashghalu an dzikrillah, meninggalkan sesuatu yang menyibukkan engkau daripada mengingat Allah. Nah, inilah merupakan nihayatul hidayah, puncak daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu meninggalkan sesuatu yang membuat kita lalai terhadap Allah, berarti kita sudah dapat puncak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Tidak ada jalan lain untuk menuju surga, hanya takwa. Sebab dengan takwa itulah kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Firman Allah mengatakan, disediakan surga itu untuk orang-orang yang takwa. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi dikhususkan untuk orang-orang yang takwa. Jadi tidak ada jalan untuk menuju surga, hanya satu jalan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Kalau orang yang tidak ada minat untuk takwa, kada akan dapat hidayah dari Allah. Hidayah Allah itu hanya untuk orang-orang yang ingin bertakwa. Al-Quran mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Al-Quran itu petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi dua, artinya dua rukun takwa. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan. Itu takwa yang zahir. Maka di dalam kitab ini, ujar Imam Ghazali, akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkasnya.